kegiatan Pesta UMKM yang hari ini perdana dilaksanakan di RW 23 Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wakil Wali Kota Semarang, yang mohon izin untuk memanggil Mbak Ita ya. Yang kami hormati Bapak Ibu, para tamu undangan yang tidak bisa saya sebut satu persatu, dan juga para peserta senam bersama serta gelar UMKM lingkup RW 23. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan laporan, saya mohon izin Ibu untuk yel-yel sebentar gitu, nggih. Boleh nggih? Yel-yel nggih. Yel-yelnya simpel aja. Kalau saya bilang obat, dijawab go berkah gitu ya. Obat, go berkah. Kemudian UMKM 23 sejahtera ya. Siap Bapak Ibu? Kita coba dulu ya. Obat, UMKM 23. Nah, sekarang kita mulai, tadi baru uji coba ya. Tadi baru uji coba. Sekarang kita mulai lebih semangat lagi. Ini kayaknya kalau pakai stand kurang ini nih saya. Kita mulai lagi. Obah, UMKM 23. Terima kasih, aplaus untuk kita semuanya. Ibu Wakil Wali Kota yang kami hormati, serta para tamu undangan yang kami hormati, mohon izin untuk menyampaikan beberapa hal Ibu. Jadi kegiatan pada hari ini kita angkat dengan tema Obah Nggawa Berkah, UMKM 23 sehat, inovatif dan kreatif. Kemudian adapun beberapa alasan kami untuk melaksanakan kegiatan hari ini adalah kita ingin mengekspos ya, mengekspos produk-produk UMKM yang ada di RW 23. Kemudian yang kedua, kita ingin mendorong agar warga kita itu supel, mau memperluas jaringan. Kemudian yang ketiga, kita juga ingin agar warga kita semangat untuk menerapkan pola hidup sehat serta peduli pada kelestarian alam, Bu. Makanya nanti ada pelepasan burung, jadi ada pelestarian satwa di sini. Kemudian Ibu Wakil Wali Kota dan para tamu undangan yang kami hormati, mohon izin untuk menyampaikan potensi yang ada di RW 23 Ibu. Jadi RW 23 ini memiliki UMKM yang cukup banyak, lebih dari 30 Ibu, baik yang non-food maupun yang food. Aplaus untuk kita dulu. Puji syukur kepada Tuhan Maha Esa karena pada pagi ini kita bisa berkumpul ya. Yang saya hormati dan banggakan Ibu Mbak Ita, juga beliau adalah Wakil Wali Kota Semarang, sekaligus sebagai pembina Kopitu. Juga untuk Bapak Kepala Kecamatan Tembalang, belum rawuh ya, Pak Lurah juga belum rawuh. Kepada Bapak Ketua RW 23, matur suwun atas spotnya untuk Kopitu. Juga rekan-rekan pengurus Kopitu semua dan anggota Kopitu, terima kasih sudah ikut bergabung di sini. Juga warga RW 23 seluruhnya, ada 7 RT ya, untuk Kelurahan Meteseh. Alhamdulillah, sekali lagi puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Suatu kebanggaan dan suatu kehormatan bagi Kopitu bisa hadir di tengah-tengah warga RW 23. Inilah salah satu program dari Kopitu. Kita akan roadshow ke kecamatan-kecamatan. Mungkin kita mulai dulu dari Kecamatan Tembalang ini. Alhamdulillah, perlu diketahui semua, Kopitu adalah kepanjangan dari Komite Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia Bersatu. Kebetulan organisasi kita sudah berbadan hukum dan sudah ada akte notaris, dan kami berpacu pada pusat, dan inilah Kopitu yang ada di DPD Kota Semarang. Kebetulan saya sendiri sebagai ketuanya, Rahil Sinjayamati. Saya perkenalkan dulu pengurus. Di sini ada Bapak Tio. Pak Tio adalah sekretaris kami. Terus wakil sekretarisnya Pak Takim. Ada bendahara kita Ibu Mati ya.
juga Wakil Bendahara Mbak Eno, dan Pak Bambang ada juga Wakil Ketua. Dan disinilah kita pengurus selalu kompak bersatu. Salah satu kinerja KOP itu adalah kita selalu pendampingan untuk para UKM. Alhamdulillah lagi di sini kita ada yang selalu kita sayangi dan banggakan, Ibu Ita yang selalu memberikan petunjuk untuk UKM khususnya untuk KOP itu, di mana kita sudah dilibatkan dalam program-program pemerintah di Kota Semarang seperti Jumat Berkah, seperti kita kalau ada event-event UKM yang punya craft maupun yang kuliner pengolahan makanan, kita dilibatkan untuk menyediakan. Dan perlu diketahui juga UKM KOP itu kita juga sudah ekspor juga ya Pak Tio ya. Ada beberapa UKM kita sudah ekspor dan kita pun juga sudah dalam binaan rumah BUMN. Terima kasih Ibu Ita. KOP itu selalu dilibatkan, dimasukkan ke binaan rumah BUMN, adalah BRI, juga ada Mandiri. Kita juga sudah mempunyai gerai untuk menggelar produk-produk UMKM, ada di Banyumanik, ada di Pasar Gulu, ada di Ungaran. Itu tidak mungkin kalau tidak ada pembina kita Ibu Ita. Beliau selalu spot kopi itu. Kita bisa bertemu di RW 23 yang tentu ini adalah suatu yang luar biasa. Ada sebuah RW yang bisa mengadakan kegiatan secara mandiri. Tepuk tangan untuk RW 23. Memang memulai itu adalah sesuatu yang kadang-kadang isorak yo gitu ya. Jadi pasti insya Allah bisa. Makanya tadi saya menyampaikan ke Pak Susilo, Pak ini mungkin memang awal seperti ini, nggak apa-apa, maksudnya kecil dulu gitu. Tapi kalau bisa mungkin dibuat secara mingguan. Jadi seperti Car Free Day atau mungkin seperti bazar, tapi nggak usah besar-besar gitu. Jadi mungkin porsinya kecil-kecil, tapi nanti kan secara getok tular itu pasti orang akan datang, karena apapun manusia atau kita ini senang kuliner, apalagi Kota Semarang kan dikenal kuliner, sehingga ini menjadi satu lagi multiplier untuk pertumbuhan ekonomi yang tentu pada saat apalagi kondisi pandemi COVID seperti ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian yang kedua juga pemberdayaan terkait dengan urban farming. Saya lihat di sini nih masih hijau royo-royo. Jadi mungkin kalau ditambahi dengan tanaman-tanaman yang bermanfaat itu insya Allah sangat luar biasa. Karena saya lihat di sini masih bunga-bungaan gitu ya, belum ada yang kayak sayur hidroponik atau mungkin sayur-sayur di dalam polybag yang tentu panjenengan juga bisa irit ibu-ibu semuanya ini. Jadi kalau kita punya tanaman cabai, punya tanaman tomat, minimal ini uang belanjanya dari suami bisa diberikan buat beli lipstick gitu ya, bedak gitu. Sehingga iya, jadi kayak seperti saya juga sama gitu kan, di rumah ini kalau mau masak terong sudah ada, tomat sudah ada gitu. Kadang-kadang malah dibagi-bagi ke masyarakat dan sebagainya. Sehingga kami akan selalu mendorong Pak RW bahwa apapun pokoknya wis wong omong opo ki pokoknya dianggap sebagai ini adalah semangat. Karena mungkin orang-orang ada yang istilahnya saya nyepelein gitu ya, alah basar koyo ngono, paling rak payu gini. Udah nggak apa-apa, karena apapun orang butuh. Apalagi kalau minggu, orang ini kan selalu males masak. Kayak saya ini kalau pagi ya pengennya bangunnya rada siang, nggak nyiapin makanan. Jadi enaknya apa? Kita beli. Mungkin bisa juga nanti kerjasama dengan marketplace. Jadi mungkin Pak Susilo kan mungkin Bu Senja sudah kenal dengan namanya Shopee, dengan namanya Topet gitu, sehingga di sini bisa dilakukan kerjasama sehingga bisa kalau orang pesan ini karena mamanya di sini saya nyoba udah enak pasti akan beli gitu, akan pesan seterusnya. Kemudian juga diangkat lagi tadi sudah sampaikan oleh Bu Senja bahwa pemerintah Kota Semarang ini sudah bekerja sama dengan Bank BRI, Bank BNI, Bank Himbara, sehingga bisa nanti berlatih atau bisa diberikan fasilitas untuk
lebih naik kelas. Kemudian PT Garuda Indonesia mulai 3 minggu yang lalu ini mulai udah direct kargo ke Singapura. Di sana mungkin ini yang tadi saya pikir, tadi Bu Senja menyampaikan bahwa akan ada urban farming di Singapura ini, karena mereka nggak punya tanah seperti ini. Mereka kalau hidup, mungkin Bapak Ibu sudah persoalan hidupnya ini, rumahnya nggak bisa seperti ini sangat luar biasa. Kita punya halaman, punya jalan-jalan seperti di sana ini, semuanya tingkatnya ke atas, tidak melebar. Nah itu tiap hari mereka itu butuh 7 ton buah dan sayur, sehingga kalau panjenengan semua bisa memanfaatkan yang sini, kemudian bisa gedok tular dengan wilayah-wilayah yang lainnya, itu bisa dilakukan ekspor ke Singapura.